Masih bersemangat? Masih. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran seni budaya di kurikulum 2013. Untuk itu, ada baiknya setiap pertemuan pertama kita harus bermunajat kepada Allah dengan berdoa. Semoga setiap ilmu yang kita dapat mendapatkan syafaat, manfaat, dan berkah buat kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Sesi terlebih dahulu dengan tanggal hari ini 26 bulan November 2014, saudara ya. Oke, benar. Tadi saya uji biasa kemudian tanggal dan bulan. Oke. Baik, Al Kristi hadir, kemudian Ade Putri. Ada kemudian Arif Prakama, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. kemudian Dela, Hadir Pak. Erni, Hadir Pak. kemudian Penny. Hadir Pak. Oke, Penny ada Ilham. Oke, Ilham ada Indrayani. Hadir Pak. Oke, kemudian Intan. Hadir Pak. Kemudian ada Randy. Hadir Pak. Kemudian Anjas. Hadir Pak. Oke, Fikri. Hadir Pak. Rizky Munanda. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Haji. Oke, Bayu. Bayu ada. Nabila, mana Nabila? Oh, ada Nabila. Puja Taruna. Hadir Pak. Oke, Renaldi. Hadir Pak. Renaldi ada juga. Rima Dayanti, Rima. Rizky Amelia. Rizky ada. Satria. Oh, Satria nggak masuk ya? Apa? Isi. Oke, yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya. Yang sudut kanan, kiri, depan. Oke, kelihatan. Ini ada PowerPoint-nya. Kita tampilkan terlebih dahulu. Simbol dalam tari. Apa saja sih yang harus kita pelajari? Kemudian nilai estetis dan nilai estetika dalam sebuah seni tari itu sendiri, dan kemudian yang terakhir kita coba praktik ya untuk gerak tarinya. Jadi nanti akan kita coba satu-satu maju ke depan. Nanti saya akan ajarkan pola geraknya. Begitu. Yang pertama di sini sama seperti yang minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya seni tari itu apa? Sebuah gerakan yang terakhir. Jadi materi yang minggu kemarin kita sudah sampaikan sama halnya. Ini mempelajari untuk pengetahuan apa sih sebenarnya seni tari itu sendiri. Namun kalau nanti ada instruksinya apa sih sebenarnya karya seni tari, kalian harus bisa mendisiplinkan apa itu karya, apa itu hasil. Mengolah sebuah gerakan tari ini mulai dari muka, seluruh tubuh harus berekspresi, kemudian kita supaya memiliki nilai estetis dan estetika harus dilengkapi juga dengan peralatan musiknya, iramanya, kemudian dan kostum pada saat melakukan dan memainkan memperagakan sebuah gerakan tari. Itu. Selanjutnya, ini fungsi-fungsi tadi yang harus kita pelajari dan kita paham betul. Ya, ditampilkan hasil kreasi yang kita miliki dengan mengharapkan nanti ada apresiasi dari orang lain. Artinya, kalau kita membuat konsep tadi harus bisa dihubungkan dengan apresiasi dikumpulkan terlebih dahulu, apakah itu tari berpasangan atau tari massal. Dengan kata lain, kalau dia sudah dikonsep apa tadi masalah atau tadi pasangan sudah dibuat, dengan inilah terjalinnya yang namanya komunikasi, kemudian terjalinnya pendidikan, kemudian terjadinya pergaulan di sini. Jadi menambah informasi, menambah pengetahuan dalam hal gerakan, kemudian penciptaan konsep tarinya dan realisasi pengaplikasiannya pada saat praktikumnya. Jadi informasi itu yang kita sebut dunia pendidikannya. Kita dapat sharing dengan teman-teman. Nih, saya sudah dapat gerakan ini. Teman-teman sekalian akan
peserta saya. Ya, kemudian di sini bahwasanya simbol dalam gerak tadi itu mengandung tenaga atau energi. Apa tenaga? Empowering kita, semangatnya kita. Seorang penari tidak ada yang loyo banget. Dia harus memiliki power yang besar karena namanya sebuah seni tadi itu memiliki dari dalam gerakan tari ini terdapat dari beberapa pandang, ada dari kostum pakaiannya, kemudian gerak lekuk setiap tariannya. Kemudian itu harus memiliki nilai estetis. Nilai estetis apa nilai estetis? Nilai dapat. Kemudian itu, ya, oke. Nah, selanjutnya kita nanti akan coba praktikum tari kebal yang berasal dari kota Pagaralam. Nah, ini akan saya ceritakan terlebih dahulu. Tari kebal ini merupakan tari. Jadi nanti pola gerak yang akan kita tampilkan pada saat praktek gerak tari dari Kabupaten Kota Madia Kota Pagaralam ini hitungannya atau pola geraknya akan saya ajarkan juga dengan kalian. Kalau yang untuk perempuan tangannya itu harus kepaknya sekepak mungkin, ya harus dikebarkan. Artinya tari kembali itu kita memberikan sebuah sambutan dengan tamu yang berkunjung ke Kota Pagaralam. Untuk yang perempuan, gerakan kakinya nanti hitungannya 1, 2, 1, 2. Kemudian 1, 2, 1, 2. Kembali lagi ke posisi awal. Tapi harus diimbangi dengan gerakan tangan. 1, 2, 1, 2. Ikutannya ya. Kemudian baru kalian lagi 1, 2, 1, 2. Baru dikebal. Ya, kebalannya harus begini. Ya, harus rentang posisi tangan ke ujung siku-siku kalian harus rata. Nih. Ya, begini. Jadi pas. Kemudian kalau tangannya harus di buku kanan. Itu ada pola gerak yang di buku kita. Itu pola gerak tangan seperti apa. Kalau untuk tariannya harus begini. Kalau kita ini menyentuhnya begini. Kalau untuk tarian-tarian yang ada di Indonesia ini ada yang begini, ada nanti yang begini, ada yang begini, lekuknya. Kalau balik lagi, ya kita posisi tangan sama siku-siku tangan kita bentar rata. Kemudian baru belajar mengubah tangan, kemudian baru tarik kanan, baru tarik kiri, kemudian mata kita jauh ke kanan, jauh ke kiri. Nah, untuk tarian kembali ini, dia harus benar-benar lentur. Makanya di Kota Pagaralam ini sebelum melaksanakan yang namanya tari kebal, ia akan bermeditasi terlebih dahulu. Meditasinya berdoa, kemudian bisa meditasi diri pribadi supaya lepas dengan cerita tadi. Karena lenturnya itu cukup lumayan lentur, karena pada saat tangannya harus begini. Kalau untuk laki-laki penarinya cuma begini saja, tangannya harus rentang. Tapi kalau yang perempuan harus begini. Ya, kalau ditarik, maju ke depan. Ya, kemudian pada saat sisi keduanya sudah ditebas, nanti ada yang begini. Tarik kanan, depan, belakang, depan, maju lagi, lurus, sambut, baru ditarik lagi, ditebar. Kalau tadi cuma begini, tapi pada saat kita sudah kenal yang namanya hand-to-hand yang khas dari Kota Pagaralam itu harus benar-benar ditebakkan, harus dikebakkan seperti kita mau terbang gitu tariannya. Ini harus dikebar. Untuk gerakan kaki harus dihentakan, kemudian dipenjit ya, supaya ada energi seperti kita mau terbang. Makanya nanti kita bisa lihat lagi lanjutan videonya.
Benar, saya sampaikan tadi. Nah, mungkin di sini akan saya coba deh untuk memberikan contoh gerakannya dan minta nanti ada perempuan, ada juga laki-laki yang mengikuti ya. Mungkin Kaisa ke depan, kemudian saya minta lagi satunya Bulan. Oke, masih ke depan. Kemudian saya minta laki-lakinya nanti Haji. Kemudian saya minta juga Puja ya. Oke, Puja ke depan. Ya. Dia laki-laki di sini, laki-laki yang di sini, kita ajarkan gerakannya. Laki-laki cuma di sini ya gerakannya. Nah, kita ada. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya, coba mulai. 1, 2, 3, 4. Tarik kanan atau tarik kanan, kemudian kembali ke kiri. Balik lagi ya. Coba. 1, 2, 3, 4. Tarik 1. Karena pelaksanaan untuk tadi kembali ini harus membawakan tone kita sebagai penari ya. Perempuan kalau bisa tidak nanti saya pilih. Tariknya gitu ya, sedikit. Oke, good. Betul. Kemudian baru tarik lagi kanan. 1, 2, 3, 4. Baru maju. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang laki-laki begini kan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baru ngikut. Ngikutnya harus berputar ya. 1. Harus ditebak ya. 1, 2, 3, 4. Itu kan ke 4 diturunkan. 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nanti diketuk lagi. Awalnya harus begini terlebih dahulu. Dari supaya kita seperti motor bang. Ini adalah unsur yang teknisnya di situ ya. Baru mulai. Mesti tarik. 1, 2, 3, 4 tarik ya. Kemudian baru balik ke kanan. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, baik, bukakan dulu yang sudah mulai. Kembali kita hentikan ya. Baik, saya pikir kita cukupkan terlebih dahulu, namun ini akan saya simpulkan bahwasanya tarian saat ini yang lebih ditekankan di masing-masing provinsi dan masing-masing tiap daerah lebih menekankan kepada tarian tradisi. Karena apa? Tarian tradisi ini saat ini hampir lenyap dimakan usia. Karena kenapa? Jarang sekali anak muda untuk membangkitkan kembali tarian itu. Maka dari itu, dengan kita sudah mempelajari jenis tarian tari tradisi, kemudian kita mempelajari apa sih sebenarnya fungsinya, kemudian kita mempelajari jenis tarian yang di Sumatera Selatan itu banyak. Kita harus pacu diri kita harus tanamkan
Kalau bukan kita, siapa? Siapa lagi? Hanya benar ada ngomong seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saatnya itu kalian yang harus memperjuangkan tarian ini supaya bisa bangkit dan eksis kembali. Ya, contoh kota-kota bisa eksis dengan tarian kembar ini karena mereka mengelola betul dengan tarian kembar ini. Ya, mempersiapkan betul. Penari dipelajari konsep tariannya, tetapi dibukukan, ditata. Ya, jadi sampai saat ini, sampai sekarang tarian ini menjadi sebuah simbol yang cukup besar untuk masyarakat Kota Pagelaran. Untuk itu, saya pikir kita cukupkan terlebih dahulu pembelajaran di hari ini. Nanti, insya Allah minggu depan kita akan ketemu kembali dengan materi pelajaran selanjutnya dan aplikasi pada saat kita praktikum kelompok per kelompok. Oke, saya pikir kita akhiri terlebih dahulu dengan berdoa dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini senantiasa selalu mendapat syafaat dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menutup kegiatan hanya belajar kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga ilmu yang kita dapat hari ini banyak memberikan manfaat dan syafaat untuk kita semua dan senantiasa selalu memberikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal